Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Afandi, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Di sini saya akan menjelaskan artikel research saya, yaitu yang berjudul Analisis Efektivitas Fitur Notifikasi pada Aplikasi Bank Sampah menggunakan metode Black Box Testing. Adapun di abstrak ini itu fitur notifikasi dalam aplikasi ini memiliki peran penting sebagai media komunikasi. Terus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas fitur notifikasi. Nah, di keywordnya itu ada bank sampah, notifikasi, black box testing, aplikasi Android, sama evaluasi sistem. Lanjut ke bab pertama, itu pembahasan. Dalam sistem aplikasi, seperti aplikasi ini, fitur notifikasi itu cukup penting dalam menjembatani komunikasi sistem dengan pengguna. Penelitian ini mengkaji fitur notifikasi dari perspektif pengguna melalui pendekatan black box testing. Fokus utamanya itu biar mengevaluasi efektifnya penyampaian pesan sistem kepada berbagai skenario penggunaan serta identifikasi celah dalam alur komunikasi sistem kepada pengguna. Lanjut ke bab 2, itu ada tinjauan pustaka. Di subbab 21 ini ada teori notifikasi dalam aplikasi digital. Nah, notifikasi dalam sistem perangkat lunak itu adalah bentuk komunikasi sistematis dari perangkat lunak kepada pengguna untuk menyampaikan status peringatan dan pembaruan informasi penting. Dalam konteks perangkat lunak layanan publik seperti bank sampah digital ini, notifikasi menjadi medium penting yang menghubungkan informasi sistem. Lanjut ke studi subbab 2.2, itu studi terkait fitur notifikasi. Notifikasi penelitian oleh Islam dan Tabasum pada 2018 itu menunjukkan bahwa keberhasilan fitur notifikasi sangat bergantung pada kesesuaian pesan, bahasa yang mudah dipahami, dan waktu pengiriman. Terus selanjutnya ada studi Nugroho, itu menjadi fitur yang paling dibutuhkan. Terus dari sistem keuangan digital seperti OVO dan GoPay, itu notifikasi itu real time, terbukti meningkat kepercayaan user, tapi hanya didukung oleh pengujian sistem backend yang stabil. Lanjut di bab 2.3, itu ada pengujian sistem menggunakan black box testing, itu yang berfokus pada fungsionalitas. Lanjut di ini ada kesenjangan penelitian, itu mayoritas penelitian terdahulu membahas pentingnya fitur notifikasi. Selanjutnya ada beberapa penelitian menggunakan pendekatan user UCD untuk mengevaluasi UI UX, tapi belum menilai bagaimana notifikasi berpengaruh terhadap keputusan pengguna. Terus ada ini lanjut di bab 2.5, itu implikasi tinjauan pustakanya ada 3 poin: mengisi kekosongan studi pengujian, terus menyediakan analisis empiris terhadap bagaimana fitur notifikasi berfungsi pada level pengguna akhir, bukan hanya dari sisi teknis. Selanjutnya metode yang diusulkan tuh ini ada kode skenario, aktivitas penggunanya, terus jenis notifikasinya, kurang lebih kayak bank pada umumnya. Lanjut ada diagram alir metode. Ini mulai pengujian, pilih skenario, terus lanjut. Nah, ini ada algoritma pengujiannya, kurang lebih ini codingannya. Nah, selanjutnya ada bab 3, parameter evaluasi, itu keterjadian, apakah notifnya muncul pada saat yang tepat, terus apakah kesesuaian isinya itu konteks aktivitasnya pengguna, terus kejelasan bahasanya apakah dapat dipahami. Nah, lanjut di bab 3.5, perangkat dan lingkungan ujinya, itu Android 8 sampai 12 lah, yang punya RAM 2 sampai 4. Tujuan ini sebenarnya tujuan akhirnya itu menentukan efektivitas notifikasi ini. Nah, ini udah saya tulis. Lanjut ke bab 4, itu hasil dan diskusinya. Di tabel 1 ini jelasin ada komponen sama spek HP-nya atau apapun, kurang lebih seperti ini.
Terus lanjut di hasil pengujian fitur notifikasinya. Eh, ini mencakup apakah notifikasi muncul, apakah isi pesannya sesuai konteks, terus apakah pengguna memahami maksud pesan. Ini ada tabel 2 itu hasil evaluasinya. Kurang lebih seperti ini persen-persenannya. Nah, ini ada diagram batangnya. Lanjut di bab 4.3 ini ada rumus evaluasi dan scoring. Nah, kurang lebih seperti ini. Lanjut di pembahasan hasil. Tuh. Dengan rata-rata skor efektivitas 81 ini lumayan tinggi. Tinggi lah. Terus hubungan dengan hipotesisnya itu ada keterlambatan dan ketidakmunculan notifikasi ditemukan pada skenario TS4. Kondisi sistemnya offline, terus pesan yang tidak jelas, terutama TS5 input invalid. Itu perlu perbaikan redaksi notifikasi. Lanjut di bab 4.6 itu temuan pentingnya ada notifikasi setoran berhasil, terus notifikasi pada error, terus perbedaan pengalaman penggunaan antar perangkat. Lanjut di 4.7 itu ada implikasi dan rekomendasi, kurang lebih seperti ini. Terus di bab 5 ada perbandingan. Perbandingannya mungkin bisa dilihat dari tabel ini aja, tabel perbandingan dengan penelitian terkaitnya, kurang lebih seperti ini. Lanjut di diskusi perbandingannya itu uh, seperti ini. Terus kontribusinya fokus pengujian pada fitur komunikasi yang krusial, terus menggunakan pendekatan pengujian berbasis skenario, terus mengidentifikasi dan menganalisis celah fungsi sistem yang belum tersentuh. Kesimpulannya mungkin singkat saja, penelitian ini mengevaluasi efektivitas fitur notifikasi pada aplikasi bank sampah menggunakan black box berbasis skenario real. Terus hasil utamanya itu bekerja cukup efektif sebesar 81%, 13% lah. Metode ini terbukti tepat untuk menilai performa fitur komunikasi sistem yang berada di luar struktur kode internal. Selanjutnya, penelitian ini juga memiliki keterbatasan. Antara lain itu cakupan pengujian yang masih terbatas pada 5 skenario. Dan perangkat ujinya itu Android. Ya mungkin kurang lebih itu. Ini ada author contribution-nya. Terus penelitian ini tidak menerima dana eksternal. Lanjut. Nah, ini adalah daftar pustakanya. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih.